tidak berpanjang-panjang kata, kami dari komunitas Talang juga berdiri baru 4 bulan. Jadi apapun yang kami bisa, itu yang bisa kami berikan terhadap kami sukses untuk Rumah Baca di daerah Tangerang ini. Wassalam. Ada sabda sastrawan muda untuk negara sepanjang hari. Ada siswa mencatat sejarah di luar Indonesia berulang kali. Ada uang pajak yang digelapkan ke negara tetangga. Ada anak muda menggesek biola, menoreh karya di pulau tetangga. Ada koruptor berbicara lantang tentang sistem negara. Ada karyawan disiplin berlari tanpa award. Ada buruh ditunggangi partai untuk pemilu. Ada sarjana berkeringat menggedor pintu mencari kerja. Ada politisi mengemis suara rakyat pada saat pemilu. Ada nenek tua yang dijerat hukum hanya karena memungut biji kopi yang terjatuh di tanah dekat rumahnya. Ada kebijakan pemimpin negara yang mencekik leher para petani. Ada gedung parlemen yang harus berdiri dengan menjual harga diri bangsa. Ada pengemis terseret air bah saat tidur di kolong jembatan. Ada pemuda menghambur uang miliaran di diskotik di hotel berbintang. Ada pekerja administrasi negara mundar-mandir di tengah kegelisahan para pengemis yang menadahkan tangan di depan mall. Ada jujur anak kecil mengais pembeli susu di traffic light Jalan Raya Matraman. Ada asam pabrik globalisasi menyelam dalam otak kaum pinggiran kota. Ada debu celana bermerek hinggap di kaca jendela ibu-ibu arisan. Ada slogan perdamaian yang berkoar serak dari mulut para demonstran. Ada pemimpin memetik timbal rekayasa penjualan massal. Ada mata anggota parlemen menatap wajah pelacur yang berdesah. Ada kaum bulldozer menggilas hutan tanpa HPH menghabiskan rimba Indonesia. Indonesia berbadan besar berkelompok membatai atas nama keyakinan yang berbeda. Ada konvoi pemuda beringas berkeliling kota menebar moral. Ada anak muda memetik dawai mengelilingi dunia mengukir prestasi. Ada fatwa penyair tua sepanjang hari membenci tubuh. Ada pelajar menggondol medali biologi di pentas dunia berkali-kali. Ada lumpur pebisnis dibersihkan negara dengan pajak rakyat. Ada perempuan desa menembus bukit menyalurkan air bersih dengan tangannya sendiri. Ada koruptor diusung jadi partai. Ada relawan bergegas ke medan bencana tanpa menyewa wartawan. Apapun yang ada, aku akan tetap pintar dengan membuka jendela dunia lewat membaca. Terima kasih. Terima kasih ya adik-adiknya dari komunitas Talang. Tepuk tangan lagi besarnya. Wow, Jeng. Wow, speechless ya, Trish. Bingung nih mau mulai dari mana nih ya? Nervous juga sebenarnya, kok banyak banget tiba-tiba. Pada ngeliat sini lagi. Iya, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang buat para adik-adik, tetangga-tetangga sekitar sini, semuanya yang baru datang, selamat datang. Dan untuk kakak-kakak yang udah datang semua dari LP, dari graduate LP, dari Ibu Guru PAUD, terima kasih sudah datang Ibu Guru PAUD. Dan juga nggak lupa untuk tuan rumahnya sendiri, Mas Peng, Agen Kultur, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mas Peng, mana Mas Pengnya? Mas Peng. Saya boleh kesini nggak? Maju dong, maju. Saya suka bingung gitu Mas, kenapa sih namanya itu Agen Kultur gitu? Kenapa nggak agen-agen yang lain? Tidak sebenarnya ya. Cuman kan minyak sekarang lagi langka, jadi kita bikin agen kultur aja. Jadi di sini adalah kultur untuk bekerja, kultur peduli, kultur untuk berjiwa sosial,
kenapa kemudian kita membuat nama agen kultur, salah satunya juga adalah kultur untuk melakukan perubahan. Karena kita percaya setiap orang adalah agen-agen perubahan, asal dengan dasar kepedulian, karena basis pengetahuan dan intelektualitas ini sebenarnya adalah sadar dan peduli. Seperti. Dan kalau boleh tahu nih, kapan berdirinya sih, dari pertama benar-benar berdirinya gitu agen kultur? Dari Agen kultur berdiri pada tahun 2003. Yang pertama merintis sebenarnya adalah ibu saya sendiri, yang dia bikin sebuah kelompok kecil di wilayah Kiapang, tepatnya di lokasi pembuangan sampah. Mas Pe, boleh nggak kita kenal juga sama ibunya? Karena ibu Mas Pe itu spesial banget buat saya dan saya yakin buat teman-teman di sini juga. Ibu, silakan Bu, Mas ini Bu. Saya mau ketemu orang spesial yang sebenarnya menggagas ide dari dibalik semua ini agen kultur. Saya pengen tahu Bu, awalnya tuh apa sih yang bikin ibu tuh pengen bikin ini gitu, agen kultur? Saya tuh memang dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan saya tuh bergerak di bidang pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah, waktu itu saya ke Kiapang. Kami ada program untuk pimpinan anak-anak. Di Kiapang itu tong sampah, kumpulan sampah di Tanah Abang ya. Ya di sana ada pelacur, di sana ada anak jalanan, di segala macam kotoran ada di sana. Saya bikin di sana, saya lihat anak-anak pada nggak sekolah, dan sekolah pada ngamen, saya bikin sama sekolah. Saya bikin sekolah, akhirnya itu berkembang. Saya bikin paket B, paket C. Paket A, paket B, paket C, mereka tuh yang putus sekolah SD, putus sekolah SMP, dan putus sekolah SMA. Sama saya berjalan. Alhamdulillah murid saya sama ada sekitar 800 orang yang sudah dapat ijazah. Di sini di Tangerang terkenal sekolah yang mahal ya. Di sini sekolah mahal, anak paket C bisa bayar 2,5 juta, 3,5 juta. Saya tertarik, dan mereka untuk sekolah ke Jakarta itu perlu biaya. Akhirnya ini ya, nggak mungkin mereka pulang balik ke Jakarta dengan ongkos yang mahal, sekolahnya malam. Akhirnya di sini kami menumpang, kami bikin paket B, paket C. Namanya numpang itu sakit ya. Saya menumpang ada di satu tempat. Itu tuh ada setahun, tetapi kayaknya sakit sekali ya. Anak saya anak luar sekolah, anak putus sekolah, anak yang disiplinnya jauh sekali. Mereka yang orang yang gagal ya, jadi tidak mungkin harus sopan, harus formal, sekarang nggak mungkin. Akhirnya kita numpang lagi, satu tempat lagi, ya sama, jawabannya sama. Akhirnya saya sakit-sakitin, kita mencari tanah di sini. Saya punya tanah, alhamdulillah saya bangun sedikit-sedikit. Melalui kredit bank, karena pegawai negeri masih bisa dijual SK ya. Jual SK, saya beli tanah, saya bangun. Akhirnya sekarang anak saya sini banyak sekali. Di sini kita yang anak TK, saya udah mengeluarkan sini sekitar 37 anak. Yang masuk sekarang ini ada sekitar 30 anak. Ini anak baru, ini. Tapi saya minta maaf dengan ibu-ibu, bapak semua. Anak-anak sini ya belum pakai sendal. Ya bajunya kayak gitu. Jadi anak-anak kita tidak, yang tahun pertama, tahun kedua kita tidak pakai uang muka, tidak pakai uang bangunan, karena bangunan saya sendiri. Uang muka tidak perlu, uang bank itu karena saya beli sendiri. Uang muka nggak ada, uang belakang ada. Nggak ada juga. Jadi mereka hanya 25.000 sebulan. 25.000 sebulan itu pun saya serahkan ke guru untuk gaji guru dan kebersihan hanya situ. Luar biasa banget ya Ibu. Makasih banyak yang mau disampaikan ini ya, kira-kira buat generasi muda di sini nih yang kira-kira mungkin nggak, kita tuh pengen membuat sesuatu kayak agen kultur yang bisa selalu melakukan perubahan ya, agen-agen perubahan. Ya makanya saya juga terus terang saya ingin sangat berterima kasih kepada teman-teman dari LP 99 yang tergabung dengan dalam Wow Day, karena saya pikir memang ini adalah tugas kita bersama, yang istilahnya melakukan apapun, sekecil apapun, karena kita melihat ada banyak persoalan di sekeliling kita. Cuman kalau kita hanya sekedar berkeluh kesah dan kemudian hanya sekedar menjadi penonton, saya pikir persoalan-persoalan walaupun kecil ataupun besar itu nggak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak terlibat mengambil peran sekecil apapun di situ.
Dan dengan hadirnya teman-teman WOD di sini mendirikan sebuah rumah baca, saya pikir semoga rumah baca ini bisa dimanfaatkan oleh warga Kampung Babakan. Dan sedikit saya ingin menggambarkan karakteristik Kampung Babakan ini sebenarnya cukup unik. Dia dilindungi oleh berbagai macam properti perumahan-perumahan, ada kota-kota mandiri ya. Dan itu sebenarnya tidak ada masalah apa-apa ya, semua berjalan dengan apa adanya. Cuman kalau kita mau melihat lebih jauh, walaupun ini hanya berbatas pagar antara properti dan kampung ini, ada gap atau kesenjangan informasi yang sangat jauh, mungkin 10-15 tahun. Kita sudah tahu Twitter, kita sudah pakai BlackBerry, kita sudah akses Wall Street segala macam ya. Teman-teman ini bahkan untuk megang keyboard aja belum, mungkin banyak yang masih belum seperti itu. Dan saya pikir dengan adanya rumah baca ini, semoga itu nanti akan membukakan akses informasi, membukakan akses pengetahuan, dan mereka tahu itu siapa Ernest Hemingway, dia tahu siapa Che Guevara, dia bisa banyak belajar dari buku seperti itu. Jadi sumbangan dari teman-teman ini sangat berharga buat kami, dan semoga kami sebagai perwakilan agen kultur di sini setelah diberikan kepercayaan, semoga kami bisa mengemban kepercayaan itu dan tetap melanjutkan rumah baca ini, dan semoga berkembang lebih jauh lagi ke depan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Selamat Pak Pe, selamat. Oh, tangan dong, ada suaranya. Kok kayaknya nggak semangat sih? Gimana sih? Pada ada suaranya nih, seru dong. Nyadar ya, tolong situ lebih rame, masa kalah sih? Sekarang bakal ada sambutannya dari koordinator LP99, Mas Rahmat. Dari mana? Nyampe ini ada di hati aja Mas. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Senang banget saya secara pribadi ada di sini karena bukan cuma sekedar hadir, tapi ada sebuah event yang luar biasa yang terjadi hari ini, yaitu WOD LP99. Tepuk tangan dong. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tadi dibilang koordinator, sebenarnya saya bukan pemimpin mereka. Saya cuman ini penonton sebenarnya, penontonnya mereka, dan juga bukan pengawasnya mereka, karena LP itu bagian dari sebuah pembelajaran yang saat ini kebetulan dibuat dalam bentuk satu program, namanya program kepemimpinan atau leadership study, leadership program. Kebetulan ini angkatan yang ke-99 yang dibuat oleh sebuah lembaga namanya Asia Works, dan salah satu program yang mereka jalankan adalah mereka membuat satu hari dalam program tersebut yang kita sebut namanya WOD, dan itu alhamdulillah bisa terjadi hari ini dan di sini. Terima kasih banget. Dan terima kasih banget sudah diberi kesempatan untuk ada di sini. Terima kasih banget untuk telah diberikan tempat untuk kita belajar bersama hari ini, dan saya berharap hari ini jadi sebuah hari yang luar biasa yang sama-sama kita bisa pelajari bersama. Terima kasih.